permintaan tema tahapan dzikir ya. Tahapan dzikir itu kami sampaikan kalau sesudah laku, biasanya ngoten. Ketika laku saya sampaikan, cuman nggak ada masalah. Dzikir miturut orang syariat disebut jahar. Sakit kula kosok niki. Sakit nih. Sing mriki mawon nggih ya. Ini tak ada. Rapopo nyilu-nyil dedek rapopo. Sesuk mawon nek pancen ana terus ngoten mawon lah apa bingung-bingung. Nggih. Kita memahami dulu apa sih dzikir itu. Dzikir itu bahasa Arab toh, Pak? Bahasa Indonesia adalah ingat. Ingat manakala ditaruh di akal, itu hubungannya jasad. Ingat. Lah kalau akal itu gaya mikir urusan dunia, ingat terhadap apapun, itu nggone ning akal. Pokoknya ingat selain Allah itu tempatnya di akal. Ingat besok jadwalnya ngaji, akal. Akal, ingat. Di dalam syariat yang disebut zikir itu ada yang nama zikir jahri. Jahri itu jelas diucapkan la ilaha illallah, itu zikir. Tetapi kita tidak sadar secara istilah, secara hakikat zikir itu adalah kesadaran hati, bukan akal. Nek tadi secara syariat adalah kesadaran akal. Kesadaran hati bahwasanya semua apa yang terjadi itu yang menggerakkan dan yang mempunyai pergerakan itu hanya hidup, yaitu Allah. Ini tidak diucap loh Pak ya. Kesadaran hati sadar dan menyadari bahwasanya semua yang berperan adalah Allah. Itu tidak diucap. Nah, dengan apa? Zikirnya hati dengan iman. Orang Jawa mengatakan rasa. Sehingga rasakanlah, imanilah semua yang terjadi semata-mata yang berperan adalah Allah. Kalau sudah di situ berarti dalam hatimu tidak akan pernah ada perserikatan apapun. Artinya Anda tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun. Kalau kita imannya belum di situ, sik nyekutokno wae. Aduh wong kebrek, akhirnya ati duweni keyakinan sebabnya jasan. Lah ngoten nggih. Berarti jas iki lak makhluk toh. Saya tidak sadar di dalam jas itu ada Allah. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Enggak nyadar. Akhirnya imanku nang jas. Bukti nih ketika tak lepas jas gak ongkop. Lah ngoten nggih. Lah berarti saya masih menuduh Allah itu berserikat. Berserikat. Tapi enggak terasa. Makanya syirik itu ada dua, ada jali, ada khafi, ada yang kasar, ada yang halus. Syirik-syirik yang halus itu memang yang tidak aku rasa. Mengapa aku tidak rasa? Karena pelajaran hatiku, ruhku belum dididik tentang hukum hakikat. Sehingga tidak pernah diajarkan tentang syirik. Khafiku bagaimana? Khafiku lembut, sangat lembut. Saya sholat, terus dalam hatiku telah mengakui bahwasanya yang berperan adalah saya makhluk. Itu berarti aku ya syirik. Lah bingung nggih nek niku diajarno nang syariat. Lho asline ben tambah apik salatmu, tambah khusyuk, gak tambah dipret ning ndak, ben tambah khusyuk. Ngoten lho, sute Kanjeng Nabi ku salatmu iku cek khusyuk, sallu kama raaitumuni usolli. Qur'ane wis ngomong wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in.
Salatmu ben khusyuk ya lungguh kene rohmu iku nang tatanan hakikat ben iso makrifat Allah. Jahri diucapna lisan la ilaha illallah. Wis. Kedua tahapan zikir yang kedua adalah siri. Iki biasanya di kumpulan thariqah. Siriku rahasia, tersembunyi. Berarti diucapkan di hati. Ada di thariqah pundi kula mboten nyebut merek lho ya. Masuk hu, keluar Allah. Hu Allah, bebarengan sampai napas keluar melebu hu Allah. Ada thariqah yang tetap melebu metu Allah tok. Ada yang thariqah masuk urip melebu Allah. Ada yang hu urip. Wis iku sik jeneng. Kabeh sik muter-muter jeneng. Tapi niki nggih berpengaruh. Berpengaruh dalam perjalanannya ruh. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 100 sedoso niku ayat yang terakhir. Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nek awali surat iku mang Rasulullah diperintahno kongkon ngomong sapa Rasulullah iku. Qul innama ana basarum mislukum. Katakan Muhammad mengatakan bagaimana terhadap umat. Ana, innama ana, sesungguhnya saya kata Rasulullah. Iku basarun menungso mislukum ya padha mbek awakmu. Artine napa sih niku? Ngeten lho. Rasulullah melarang jenengan kali kula niki memuji terhadap Rasulullah. Artinya Rasulullah mengajak terhadap umat ini untuk menyembah, memuji terhadap apa yang disembah Rasulullah. Sinten yang disembah Rasulullah? Allah. Lalu disinilah pentaklikan atau pengukuhan ajaran dinul haq niku meluruskan siapa yang harus kita sembah, siapa harus kita puja, siapa harus kita puji, siapa yang harus kita kita harapkan hanya Allah. Cuman berhubung kita kebawahan sifat basaria, kemanungsaan, jasad, ya otomatis dong. Ya kudu ono toleransi akhlak terhadap Rasulullah. Karena Rasulullah yang membawa dinul haq iki, ajaran Islam iki. Tapi jangan kebablasan. Artinya gini, secara syar'i silahkan. Tetapi secara hakiki ruh hanya pada Allah yang ada pada diri Rasulullah. Cetok ngeten nih. Paham ya? Yes. Sir. Iki dzikir kedua dzikir iki sampai nek gak percaya. Iki mlayune dadi wong sakti dia men. Penuh dengan karomah. Lho nggih. Subhanallah. Sebab mengistiqomahno dzikir ati karomah iku berangkate nduki istiqomah. Iki akan memunculkan perkara-perkara khodam yang khodam itu akan membantu dalam hal maisatu dunia. Kebutuhan urusan tuh. Pengen dadi wong sing masyhur, cara kiai ngoten dadi pengikute wakeh, ya kuwi kudu duweni amalan sing kudu kok istiqomahno dan tidak terlepas dari zikir niki. Dadi wong sakti iso nambani wong sing jenenge banyu putih disebul akhirnya iso dadi maras ngoten nggih. Ya lungguhe ning kene. Artinya zikir jahri ambek siri tidak akan pernah bisa membedah hijab antara ruh terhadap Allah, nggak bisa. Tidak pernah bisa. Kok saged sampean ngomong? Kula niki mantan tiang ndelurung nggih. Estu mboten preman, mereman. Nek umpami kula angsal cerita tahun 95 sampai 2000.
Cara sing mertamu namahku iku duduk wong pengin idek nang Gusti Allah. Mek situ tok pengin sukses dunyane. Luwih nemen yaiku wong sing kebulet utang. Nek urusan masalah mukasyafah iki nalare nang mukasyafah Pak makome. Nang takdiri Allah ning ngene jalur mukasyafah mlebu ning alam malakut jabarut lahut. Beres wis. Kula niki mantan bajingan nggih, ngeten iki. Bajingan nang Allah nggih. Luar biasa. Ya Allah. Wis tobat niki. Wis tobat. Wis ndang tobat to kamu. Wa tubu ilallah. Untung durung dipateni Gusti Allah biyen rek. Mendahno kula dipateni. Ya Allah. Wis. Niki dzikir jahri ambek siri endingnya itu di makom mukasyafah. Makom mukasyafah iku apa? Makom di mana kebukae peninggal ati sampean terkait ghaibi makhluk. Sampean gampang kepanggih Nabi Ilyas, Nabi Khidir, para malaikat, takdir-takdir Allah yang akan terjadi atau yang sudah terjadi, bahkan dibuka nang ngene hikam. Krenteke tamu sing angarepe teka iku wis konangan. Wis konangan, apa karepe wong iki? Wis konangan pun. Akhirnya sebelum tamu ngomong wis dibedhek. Ngono iku sampai sing gak paham. Nek gak wali gak mungkin ngoten. Telek BE. Kalau kita bicara wali kekasih Allah, buka di dalam Quran. Ciri-ciri ini apa? Ala inna auliya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mungkin sik kuwatir gak iso mbadhok kayane. Iku kak waliullah, wali murid, ngoten bener sampean wali murid. Ya Allah. Lah kene sik wedi kelangan santri. Sik wedi dilokne wong, sik seneng dipuja wong, sik seneng diwahno wong, sik wedi dicaci wong. Aduh. Engko jenengan paham maneh nek wis komunikasi langsung sampai Allah mungkin. Bon. Terus zikir yang berikutnya, inilah zikir yang bisa menghantarkan panjenengan bedah tutupi ati supaya ati iku bisa makrifat nang Allah. Yang nomor 3 yang disebut zikir sirul asror. Ning jerone sir ana beberapa sir. Artinya zikir yang sudah tidak menyebut nama, sifat, gambar dan lain sebagainya. Cara wong toriko robito iku wis mandek. Nang mursyid iku wis mandek. Mursyid menungso lho ya. Robitoe nang gone mursyid iku wis fana. Tinggal datang Allah. Atau saya katakan sirul asroni ngeten. Ati sampean meneng, lesan sampean meneng atau tidak meneng, yang jelas ati sampean sadar dan menyadari yen sak temene sing ngucap iki dudu aku makhluk mukhlason tapi aku Allah. Jadi hidup ini yang berkata aku tapi dudu aku mukhlason lho ya. Mukhlasane wis fana, mukhlasane wis ilang, mukhlasane iku wis makhluk iku mang wis buyar, wis gak ono kari Allah. Inilah sebagai pembuktian warid. Aku lebih dekat dari urat lehermu, urat nadi. Itulah hidup. Berarti yang berkat, yang berucap iku hidup. Berarti duduke ati iki kudu wonten tajalli. Lah mukhlasane ndi? Pun bongko Pak, pun mboten enten. Cuman jenengan mawon nyawang sik nang makhluke. Iki kok salah paham. Tapi nek jenengan wis fana makhluke mukhlason, jenengan mesti hati sampai nyawang makrifat Allah. Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an.
Yang dikatakan orang-orang yang makrifat pada Allah disebut golongan arif. La yarawna, tidak akan pernah melihat li anfusihim syai'an, apapun itu datangnya dari dirinya, tidak. Tidak. Bal yusyahiduna annal arif, bal yusyahiduna annal fa'il. Bahkan di dalam diri arif itu bersaksi melihat yang berperan itu hanyalah Allah. Wis gak ada pengakuan, wis lebur. Bagaimana bisa ngaku-ngaku wong ra eneng? Bagaimana mungkin aku ngaku wong aku wis gak ono? Oh iki salatku gak iso mergae aku nih makhluk sudah tidak ada. Nah, inti daripada zikir ketika uzlah khalwat di situ memurnikan semua itu af'alullah dengan cara membersihkan pengakuan-pengakuan makhluk, setelah itu menetapkan keakuannya Allah. Iki mboten diucap lho Pak nggih. Mboten. Nek kalau ucap mangkan ilmu kanggo penghantar pemahaman jenengan sesuk. Ngoten lho niki. Wis iku disebut sirul asrar. Makanya di dalam sirul asrar niku wonten 3 pintu. 3 pintu. 1 syu'arul basirah. Syu'ar. Kedua ainul. Iki syu'arul basirah. Ainul basirah. Terakhir hakul basirah. Pengertiannya ngeten. Su'arul basirah iku adalah rasa. Ada yang mengatakan dikir rasa, boleh. Apa sih rasa itu? Iman. Iman. Jenengan lewat ajaran dinul haq dikhabari. Pak, mohon maaf. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Itulah hidup. Berarti hidup yang ada di dalam dan di luar panjenengan iku wujudnya Allah. Allah itu nama. Yang memiliki nama Allah adalah wujud itu. Hidup itu. Sing kula maksud bukan hidup sebuah sifat. Sesuatu yang tidak bisa kau sebut. Laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa kau gambar, gak bisa kau tulis dan lain sebagainya. Tapi hanya dirasa. Sampeyan tak kabari. Anggap sampeyan tidak pernah tahu kalau di dalam kopiah ini ada penghapus. Sampeyan tak kabari, Pak, di dalam kopiah ini ada penghapus. Sampeyan antara percaya dan tidak percaya. Tapi bagi jenengan kalau menganggap saya tidak pernah bohong, pasti percaya. Ini mengapa Muhammad bin Abdullah mendapatkan titel Al-Amin? Ya, tidak pernah bohong. Selalu dipercaya. Tapi ada juga orang yang tidak percaya. Wis biasa. Akhirnya dalam hati sampean tumbuh keyakinan. Itu namanya syu'arul basirah. Aku yakin masalahnya bukan yang seperti itulah yang kami sebut syu'arul basirah. Syu'arul basirah ini karena kedorong siji ilmu. Ajaran wau kabar mang lho sing dikabarno. Terus bagaimana? Saya itu bisa makrifat tahu kalau itu betul-betul penghapus. Mau tidak mau wajib ini harus dibuang. Ya. Di dalam hati sampean jagati ruh. Sampai nih sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu Pak ya. Sama saja
kandani ilmune atau tidak, ajarannya tetap tidak percaya. Karena apa? Khatamallahu ala qulub, karena terkunci hatinya. Tak sederhanakan ayat ini, selama mata tertutup tidak akan pernah bisa melihat apa-apa, bahkan yang terjadi kegelapan. Itu pasti loh Pak, itu pasti. Sudah saya katakan mulai awal, tutupnya hati kita adalah syahwat kesenangan dunia kang bangsa dunya. Ini harus kita singkirkan dalam hati dengan cara berzikir engkau terus menerus. Kalau syu'arul basyirah sudah berjalan, dikatakan sebelum dikatakan ainul basyirah, hijab dalam hati sampai ini sudah terbuka. Yang buka ya Allah. Ini dibuka. Tes. Kalau sudah ainul basyirah, ain melihat, mata sampai sudah melihat, penggosok. Kira-kira saya bilang, iki londe-onde, percaya? Enggak akan percaya. Karena ilmunya mengatakan penghapus. Dikatakan hidup itu Allah. Di segala hal aktivitas apapun yang berperan Allah. Kalau hati sudah makrifat pada Allah, nggak percaya Pak. Kalau dikatakan yang bertausiah mukhlason, makhluk tidak percaya. Karena hatinya melihat hidup, melihat Allah. Tapi nek dikeluarkan bahaya. Tuh sing ngaji Allah, bahaya niki. Cukup di dalam hati. Katakanlah sing ngaji mukhlason, tapi bahasa mukhlason hatimu ngomong Allah. Nek ngomong sing ngaji Allah iku. Lah salah paham Pak. Nah, ure. Gini ku wow. Wis mandek cukup sampai di sini ngaji nih. Ngono wis, gak adik gak wis. Pasti niku. Kita harus bisa meletakkan kefahaman. Makanya saya selalu memproses biar tidak salah paham. Yang kedua selalu memberikan forum tanya jawab biar tidak gagal kefahaman. Ngoten niki. Kalau sudah ke ainul basyirah pasti hakul basyirah. Hakul basyirah menyatakan. Akhirnya sampai menyatakan oh iya penggosok. Akhirnya sampai menyatakan oh iya hidup itu Allah. Yang berperan itu Allah bukan lainnya. Itu di dalam imannya hati atau imannya ruh. Kalau sudah seperti ini jenengan mati nyon sewu nek gak husnul khotimah saya yang bertanggung jawab. Pasti husnul khotimah. Urusan jasad dilewatno Allah oleh sedo sebab macam-macam terserah. Sebab kadang-kadang oleh sedo jasad iki sebab karena sakit, karena tua, kecelakaan atau apapun, udah itu tidak masalah. Yang penting ruh kembali pada Allah dengan husnul khotimah. Lah ruh bisa husnul khotimah manakala ruh itu sudah makrifat pada Allah. Kita akan makrifat pada Allah ruh bila mana mengikuti ajaran Rasulullah yang bersumber dari dinul haq. Wis titik wonten mriku. Terakhir zikir yang tahapan yang terakhir adalah zikir fana'u dzikri yang keempat. Fana'u dzikri. Apa? Zikir sampean wis gak sampean akoni zikir sampean lepas semuanya. Jadi semuanya lepas. Keakuan sampean dalam hal nyapo-nyapo wis lepas kabeh. Mangane ya wis gak ngaku. Wis aktivitas apapun di dunia la maujudan illallah. Jadi tidak ada yang wujud kecuali Allah. Ikut dalam hatimu belum tentu juga dalam orang lain. Orang lain kalau sudah sampai kelasnya seperti jenengan mesti sama. Kalau sudah duduk di situ, itulah yang dimaksud oleh Allah dalam surat Al-A'raf. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kedamaian, ketentraman jiwa
hanya dengan berzikir. Yang kami maksud dengan zikir adalah hati sadar dan menyadari dengan iman yang benar, yang berperan semuanya adalah Allah.